Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nathan Ramadhani. Di sini saya akan mempraktikkan ya dasar-dasar JavaScript yang sudah saya baca di modul 5 sampai modul 9. Ya. Sebelumnya saya minta maaf karena tidak bisa on cam. Ya, dikarenakan kamera saya sedang bermasalah. Oke, di sini saya akan menerapkannya di proyek tugas besar 1 ya. Oke. Bagaimana cara menerapkannya? Di sini saya akan membuat ya halaman baru. Ya, halaman baru terus berarti kita membuat file HTML yang baru ya. Di sini ya, di TB1. Nah, ini kan kalau diklik kan belum tampil apa-apa ya, tombol temukan ini. Nah, saya maunya nanti itu dia bakal ini mengarah ke halaman yang akan kita letakkan ini dasar-dasar JavaScript-nya. Di sini langsung kita rubah tulisannya menuju halaman JavaScript. Oke. Oke, di sini sebelumnya ya kita membuat file HTML baru yang masih kosong, yaitu javascript.html. Langsung kita letakkan saja di sini namanya javascript.html. Refresh, berubah ya tulisannya. Kita klik masih kosong karena ini juga masih kosong ya. Oke, di sini seperti biasa tag doc type. Tag pembuka. Tag HTML, kemudian tag head, kemudian tag body. Oke, di sini di tag head jangan lupa ya dikasih title atau judul. Dasar JavaScript. Oke. Kita lihat di sini. Oke, udah berubah ya titelnya. Dasar-dasar JavaScript. Kita mau tambahkan juga di sini boleh meta charset ya. Meta charset. TF 8. Mantap. Oke. Terus mau tambahin apa di head-nya? Udah itu aja. Oke, di sini coba kita mulai coding ya. Coding. Coba di sini kita mau nampilin tulisan gitu. Ya salah. Document.type. Oh ya, sorry. Oke. Di sini sebelumnya JavaScript itu dia terbagi menjadi 2 juga. JavaScript internal dan eksternal ya. Kalau yang internal ya, kita langsung ngoding di sini ya, di HTML ya, dengan menambahkan TypeScript. Nah, seperti ini. Tapi kalau yang eksternal, nah kita memerlukan yang namanya file JavaScript baru. Ya, kita harus membuat file JavaScript-nya, lalu kita letakkan link
ya link atau nama si JavaScript ini di sini dengan menggunakan TypeScript juga. Script hanya saja di sini bukan ref ya, melainkan src js.js gitu. Nah, seperti itu. Oke, di sini saya akan mempraktikkan yang eksternal dulu kali ya, eksternal dulu. Oke. Yang eksternal ya sudah kita buat di sini file dan juga ini di headnya. Yang di sini ini nggak apa-apa ya kita kosongin karena kalau kita kasih tulisan pun dia nggak akan terbaca gitu. Kita kasih tulisan teks coba, teks, jangan teks deh, ABC. Nah, dia nggak akan terbaca. Oke, di sini kita hapus saja. Kita hapus, biarkan tengahnya kosong. Kita mulai mengcoding di sini. Oke, yang pertama itu kita bisa ya dokumen .write. Nah, ini fungsi dari perintah ini untuk menampilkan output, menampilkan output ini teks, ya, menampilkan output teks. Program hello world, salah. Kita nah, ya hello world ada. Nah, di sini bisa kita gunakan juga ya. Oh ya, sebelumnya di sini ada tanda titik 2 ya. Mau pakai tanda titik 2 boleh, nggak pakai juga boleh. Tapi di sini saya tadi lupa. Saya mau pakai tanda titik 2, berarti ke bawahnya itu juga pakai tanda titik 2. Ya, seperti itu. Nah, seperti ini ke bawahnya. Oke, di sini perintah yang kedua itu kita bisa alert ya. Alert. Hello, pesannya hello world gitu. Nah, jangan lupa titik 2-nya karena kita pakai titik 2 compile. Nah, ini perintah alert nih. Perintah alert ini di sini menampilkan apa ya? Ini pop up ya, pop up yang bisa kita klik di sini interaktif ya. Nah, itu close. Nah, ini tadi yang dokumen write-nya ini. Kalau yang tadi muncul ini alert gitu. Oke, selanjutnya ini ya, kita sampai sini dulu nih yang eksternal. Kalau yang internal ya, tadi kita tinggal ngoding di sini aja nih. Script. Oke. Script dokumen. Kita copy aja nih. Nah, S. Oke, biar terlihat perbedaannya kita kasih ini deh. JS eksternal. Sini JS internal. S. Oke, gitu. Nah, ini yang eksternal. Nah, tabrakan ya jadinya. Oke. Yang eksternalnya kita hapus dulu. Apa gimana? Yang kita hapus dulu ya. Supaya yang internalnya bisa kita lihat nih. Oke, ini internalnya. Tinggal menambahkan script di sini tanpa harus ya membuat file JavaScript lagi. Oke, di sini kita rapin dulu nih ya. Kan kalau gini kan kurang ini tadi, kurang enak. Di sini kita buat yang eksternalnya ya dengan perintah alert aja.
JS external. Oke. Nih udah. Oke. Nah, ini JS eksternalnya pop up. Ini JS internalnya. Oke, sebelumnya saya tambahkan sesuatu dulu ya supaya enak dilihatnya gitu. Belajar JavaScript ya, simple saja. Simple saja. Kita kasih teks HR ya, gunanya untuk menambahkan garis ya. Nah, seperti ini. Oke. Okay. Di sini saya mau apa ya? Oke. Output ya. Output. Nah, biar lebih enak aja nih. Siap untuk chat. Oke, siap. Oke. Nah, output. Oke, perlu diketahui di sini kita bisa ya menambahkan atribut ya. Tag, tag, tag dari HTML ke dalam sini. Ya, caranya kita seperti ini. Tag H1, tag HR gitu. Kan kalau misalnya kita langsung H2 gitu kan. H2 di sini kan ini nggak bisa nih ya, tuh ada error tuh. Nah, JS elemen H2 has not corresponding closing tag. Oke. Nah, kita begini supaya tidak terjadi error. Ini juga nggak bakal kebaca ya. Nih, tuh. Nah, ini malah hilang ya codingan JavaScript-nya. Oke, di sini kita rapin dulu. Caranya seperti ini. Salah. Kita copy. Nah, di sini ya. Nah, di sini nih output-nya itu kita tulis gitu. H3 gitu misalnya atau H2, H4 deh. H4 gitu. 4 perintah output. Tuh. Closing tag-nya jangan lupa. H4 juga. Sorry. H4. Nah, gitu. Cakep. Kita refresh. Nah, ini ya muncul ya. Ini H4 kekecilan ya. Coba kita H2 aja deh. H3 deh, H2 deh. Nah, H3 aja. Oke, di sini sudah ya. Nah, jadi kalau mau menambahkan tag HTML, entah itu H1, title, button, nah itu harus di dalam sini, dokumen write. Kalau di luarnya gitu sendiri, kayak tadi itu nggak bisa ya. Di sini coba kita buat ketik dulu untuk menampilkan output. Kita menggunakan perintah dokumen dot write. Kita tes.
Nah, biar lebih enak dilihat nih. Ini saya nih sekalian membuatnya aja ya. Sekalian membuat oke, di sini apa ini? Kita kasih tag BR ya, break ya. Enter ya. Oke. Iya, lupa tanda petiknya. Jangan lupa ya guys, tanda petiknya. Oke. Kita apa nih? Dot rate. Oke. Nah, seperti ini ya. Itu. Ini yang pertama tadi dokumen dot write. Yang kedua menggunakan apa? Alert ya. Alert. Alert. Kita oke, yang ketiga di sini nanti kita menggunakan console log ya. Oke. Yang keempat kita menggunakan inner HTML. Begitu. Kita lihat hasilnya. Oh ya, lupa di break ya. Lupa kita break nih. Kita copy aja nih. Copy. Paste. Paste. Oke. Mantap ya, mantap. Oke, di sini apa lagi? Oh ya, belum saya praktekin ya. Saya praktekin di sini untuk apa ya? Nah, ini untuk perintah ini ya. Ini tuh udah kita praktekkan satu ya, dokumen white nih. Ya, ini. Selanjutnya di sini yang alert. Nah, yang alert juga udah kita praktikan ya. Ini alert ya. Nah, ini alert nih. Yang belum kita praktikan adalah console log dan inner HTML. Oke, console log. Console log bagaimana itu? Oke, kita coba di sini ya. Nah, console log ini fungsi ya. Oh, ada kurung buka dan kurung tutupnya. Tulis console dot log gitu. Tulis hello world.
CSS kita ini, nah nggak terjadi apa-apa. Nah dia outputnya itu bukan di sini, tapi di konsolnya, ya konsolnya JavaScript. Konsolnya di mana? Nah di sini nih, kita bisa lihat di inspect tadi, klik kanan inspect. Nah ini dia, konsol. Oke, nah ini ya, hello world. Nah kalau masih kurang nih, kita lagi nih, konsol log. Hello guys, MBS. F5. Oke, nah hello guys. Oke sudah ya yang konsol lognya ini. Nah, ini kita baru dasarnya dulu nih. Konsol log. Hmm, Oke, selanjutnya ada inner HTML. Inner HTML. Atribut objek elemen HTML yang berisi string HTML. Nah, dengan inner HTML kita dapat menampilkan output ya, elemen yang lebih spesifik gitu. Oke. Nah, kita di sini aja nih. Halo. Nah, untuk yang ini kita hapus. Udah kita pindahin di internal aja tadi. Nah, untuk inner ini kita perlu yang namanya ini ya, deskripsi variabel ya. Var. Ya, untuk mendeskripsikan variabel ya seperti ini, var. Kemudian nama variabel ya. Saya di sini mau bikin nama variabel itu hasil gitu. Hasil. Nah, nilainya itu ya, atau hasil. Nah, gini. Jangan deh, biarin di ini aja, di eksternal aja. Ini kita hapus aja. Kita bikin bawahnya deh, gini. Biar nggak keramaian ya. Salah. Ini kita deskripsikan variabelnya namanya hasil. Nah, di sini sebelum itu saya mau bikin button dulu ya. Oke, mantap. Nah, di sini kita bikin ID-nya nih, supaya bisa kita gunakan gitu di JavaScript-nya.
Kita taruh luar aja kali ya. Oke. Lalu kita kasih dulu ID-nya hasil gitu. Taruh sini aja nih. Oke. Sini, kemudian ini kita hapus. Kemudian di sini kita variabel hasil sama dengan dokumen dot get ya, get ID yang sudah kita tulis tadi, get ID-nya, kemudian kita ketikkan di sini hasil gitu. Jangan hasil deh, apa ya? Tambahin lagi nih hasil output. Oke, ini kita udah bikin objek elemennya ya. Ya, variabel hasil, kita coba tampilkan ya, inner HTML outputnya. Kita menampilkan output ke elemen hasil gitu, variabel hasil gitu. Jangan lupa menggunakan tanda petik ya. Kita tag ya. Oke, mantap. Nah, seperti ini. Ini kita close aja ya. Oke, kita break aja nih. BR. Kurang. Oke, kita tampil lagi BR ya. Oke, mantap. Ini inner HTML, jadi dia outputnya itu lebih spesifik ya ke yang udah kita tadi nih. Output nih, kita punya ID hasil output gitu. Nah, di sini variabel hasil ya, yang kita buat gitu. Itu nilainya sama dengan ya, atau kita ngambil ID-nya si button ini, hasil output gitu. Terus, kan ini tadinya kan nilainya itu kan klik di sini nih. Dia berubah kan, jadi saya suka JavaScript itu karena sudah kita ubah gitu. Nih, variabel hasil yang sudah kita ambil ID-nya ini, ya, jadi kan otomatis dari ini, saya suka HTML ini, saya suka Java ini, dia akan menggantikan ini gitu. Oke, semoga paham. Oke, output sudah kelar. Ya, selanjutnya, oh ya, saya lupa di sini di eksternal JavaScript. Di sini kita bisa menggunakan apa? Menggunakan ini ya. Atribut ASINC. Atribut ASINC. Oke, ASINC dan defer. Gitu. Nah, fungsi dari kedua atribut ini apa gitu. Kalau ASINC gitu kan ini dia singkatan ya. ASINC itu dia kepanjangannya
ASYN Chronocus, ya. ASYN Chronocus, ya. Fungsi ASYNC ini dia mencegah render blocking. Render blocking tuh maksudnya gimana? Render blocking tuh dia delay lah gitu, kalau gampang ya gitu. Jadi dari file eksternal ini isinya banyak kode gitu kan, kode JavaScript. Kemudian kalau kita nambahin atribut ASNC ini, dia nggak langsung ini, nggak langsung, maksudnya nggak delay gitu, langsung langsung muncul semua gitu. Mencegah render blocking. Jadi nggak perlu tuh kita, kan ini kan kalau lokal gini kan nggak bisa saya praktekin ya. Bisanya itu online gitu. Jadi harus di-download dulu gitu kan si JavaScript-nya ini, kita download sampai selesai gitu. Kalau kita nggak pakai ASNC ini. Tapi kalau kita pakai ASNC ini, kita nggak perlu nungguin download itu selesai. Ya, kita download itu tetap berjalan di latar belakang gitu. Terus dokumen HTML ini dia diproses juga gitu. Gitu. Jadi kalau kita nggak pakai ini, kita nungguin downloadnya. Terus HTML ini juga nggak diproses karena kita nungguin download. Tapi kalau kita pakai ASNC ini, kita nggak perlu gitu stay untuk nungguin download dan HTML ini ditampilkan gitu. Jadi HTML sudah ditampilkan, kemudian hasil downloadannya juga sudah selesai gitu. Oke, nah untuk defer ini dia ini ya, defer ini atributnya untuk ini ya, agar yang mana dulu nih yang mau dijalankan gitu, yang mau di-download. Nah, ini biasanya ada dua sih, script src gitu. Saya contohin, tapi tetap tidak bisa di ini ya, gsj, gsj.js. Nah, seperti ini kira-kira. Script sih. Yes. Oke, nah di sini. Ini kan saya pakai defernya yang di sini. Berarti otomatis yang dijalankan dulu itu yang ini, yang atas itu. Tapi kalau saya menggunakan defernya di bawah gitu, ini dia akan yang dijalankan tuh yang bawah dulu gitu. Nah, seperti itu. Oh ya, perlu dicatat di sini tuh hanya untuk yang eksternal saja gitu. Oke, mantap. Selesai ya output ya.